Oh ya, aku bahkan lebih tahu banyak, sahut Bella. Mas, lihat dialah wanita yang telah mengambil ayah dariku. Ayah lebih memilih menempatkannya dirinya di rumah itu daripada kamu. Ia justru menempatkan kami di hotel. Dia sudah merebut kasih sayang ayah. Ini belum seberapa, dibanding penderitaan yang kalian berikan kepadaku dulu. Bahkan kau sudah begitu kejamnya merebut kasih sayang ayahku saat kau masih berada di dalam kandungan ibumu. Bella tak sanggup lagi, ia harus mengungkapkan semuanya saat ini juga, agar wanita yang bernama Puspa itu sadar bahwa karma atas perbuatannya dulu itu sedang berlaku saat ini. Apa maksud kamu? Katanya Puspa. Anda jangan pura-pura lupa, bukankah Anda yang telah merebut kasih sayang seorang suami terhadap istrinya, juga kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya? Kau yang dulu hanya seorang tunawisma ditolong oleh ibuku dan dipekerjakan olehnya di salah satu cabang konveksinya. Namun dengan tidak tahu dirinya kau malah menggoda suaminya dengan tubuhmu dan memintanya untuk menikahimu di saat kau mengandung dia, tunjuknya pada Farah. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti, jangan sembarangan, ucap Bu Puspa gelagapan. Apa maksudmu Bella? Siapa yang merebut siapa? Dan siapa kau sebenarnya? Zania bertanya pada Bella, karena wanita itu mengeluarkan kalimat yang ia tidak mengerti. Aku adalah Bella Arsinta, anak dari seorang pria yang bernama Gali Suhendra dan wanita yang bernama Sri Rahayuningsih. Apa Anda sudah mengingatnya Bu Puspa? Bu Puspa melebarkan matanya mengetahui siapa Bella sebenarnya. Dia tidak lupa pada setiap nama yang disebutkan oleh wanita itu. Bagaimana dia bisa melupakan mereka, jika berkat mereka lah Puspa bisa mengenal kehidupan mewah. Dulu dia hanya seorang gadis kampung yang berjuang untuk mencari nafkah di kota besar, kota J yang terkenal dengan kehidupan kerasnya. Ia melakukan berbagai cara untuk bisa hidup di kota itu, rela menjadi hingga suatu hari ia harus kehilangan pekerjaannya karena ketahuan sedang mencuri uang majikannya yang akan ia gunakan untuk berdandan wah, agar bisa mendapatkan pria idaman yang kaya raya. Rencananya pun berjalan baik, ia pun memiliki kekasih yang saat itu masih berstatus mahasiswa, tapi kehidupan pria itu meskipun tidak kaya raya, namun bisa dibilang cukup. Saat hidupnya luntang-lantung tidak jelas, ia bertemu dengan Nyonya Sri dan wanita itu membawanya ke salah satu kosan, lalu mempekerjakan dirinya di salah satu toko pakaian miliknya. Singkat cerita, ia tertarik dengan suami Bu Sri dan terus menggodanya, hingga ia berani menawarkan tubuhnya pada pria itu, meskipun kala itu dirinya sudah tidak bel lagi. Saat ia berselingkuh dengan ayah Bella, ia pun mulai menikmati setiap uang pemberian pria itu dan berfoya-foya dengan keksihnya dengan menggunakan uang ayah Bella, hingga ia hamil dan meminta ayah Bella untuk bertanggung jawab, dan terjadilah pengusiran Gali pada istri pertamanya, Ibu Bella. Bel, anak Mbak Sri, ucapnya tergagap. Tutup mulutmu, kau tidak pantas menyebut nama ibuku dengan mulut kotormu itu. Pekik Bella. Kau, beraninya kau berteriak di hadapan ibuku. Sentak Farah dari atas ranjangnya, ia tidak terima jika ibunya diteriaki oleh Bella, wanita yang ia tahu sebagai perebut suami ibunya, yang juga adalah ayahnya. Kenapa? Apa kau keberatan aku melakukan itu? Bukankah aku pantas melakukan itu pada kalian? Bahkan kalian pantas diperlakukan lebih dari ini. Cukup Bella, kejadian itu sudah berlangsung sangat lama, kenapa kau masih membahas masalah ini sekarang? Lihat kau pun sudah dewasa saat ini, bukankah lebih baik melupakan hal yang telah terjadi di masa lalu dan kita hidup dengan saling memaafkan? Ucap Bu Puspa tanpa ada rasa bersalah di hati wanita itu. Melupakannya, katamu. Aku harus kehilangan nyawa ibuku di usiaku masih berumur 8 tahun dan kehilangan ayahku 5 tahun berikutnya.
Kau pikir trauma apa yang aku rasakan setelah semua kejadian itu, Bahkan kau tidak tahu kan bagaimana rasanya sebagai seorang anak, harus melihat ayah dan ibunya meregang nyawa di hadapannya sendiri karena ketidakberdayaan mereka. Sedang kau, dengan gampangnya kau merebut ayahku, memisahkannya dari istrinya hanya karena tergiur dengan hartanya. Setelah kau mendapatkan hartanya, kau buang dia begitu saja dalam kondisi sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa ke panti jompo. Di mana hati nuranimu sebagai seorang manusia? Berang Bella. Zania mendengar setiap kalimat yang keluar dari mulut Bella. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangannya, tak percaya jika ternyata Puspa bisa setega itu pada keluarga Bella. Tanpa sadar ia meneteskan air matanya sedih dan merasa kasihan dengan kehidupan Bella yang penuh dengan luka dan dendam. Pantas saja wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk bisa membalaskan dendamnya pada Puspa dan keluarganya. Lalu kenapa kau mau dinikahi oleh suamiku? Apa ini adalah tujuanmu membalasku? Tanya Bu Puspa penasaran. Ya, aku akan membalasmu, membalas perbuatan yang telah kau lakukan padaku dan juga orang tuaku dulu. Aku akan membuatmu merasakan sakit yang lebih dari apa yang kau berikan pada kami dulu, bukan hanya kau. Anakmu itu juga akan mendapatkan karma dari perbuatannya. Memang benar ternyata kata pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Seperti itulah gambaran di antara kalian, apa yang dilakukan oleh ibunya maka akan menurun pula pada anaknya, perebut suami orang. Ejek Bella. Mas, kau dengarkan. Dia menghina dan mengejekku, aku tidak terima dengan apa yang dia katakan, lakukan sesuatu Mas. Rengek Farah, namun Gama hanya diam tak bisa berkata apa-apa, seakan ia sudah kehabisan kosakata di otaknya untuk membalas perkataan Bella. Kalimat apa yang harus ia katakan pada wanita itu sebagai bentuk pembelaannya pada istrinya? Jika apa yang dikatakan oleh Bella semuanya benar adanya, dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri, hanya karena ingin membela orang yang salah. Apalagi di sana ada Zania yang terus memperhatikan setiap kata dan kalimat yang terus diucap oleh Bella, guna mengungkap sisi kelam kehidupan ibu mertuanya, yang sama sekali tidak pernah diduganya. Zania merangkul pundak Bella, ia berusaha memberikan kekuatan pada wanita itu untuk tetap tegar dalam menghadapi ujian hidupnya. Bella, aku sama sekali tidak pernah tahu jika kau akan mengalami hidup sedramatis ini. Ucap Zania sedih. Bella berbalik menatap sendu wajah teduh Zania, ia menggenggam tangan wanita itu yang berada di sisi kiri pundaknya, dan tersenyum pada Zania lalu berkata, "Maafkan aku karena sempat membohongi Anda Nyonya. Tapi, kau tidak perlu meminta maaf padaku, kau tidak salah. Aku memaklumi apa yang kau rasakan." Jawab Zania ramah. "Zania, kau dasar anak durhaka, beraninya kau membela wanita itu di depan kami. Kami ini adalah keluargamu Kak Nia," tutur Farah. Zania mengangkat pandangannya mentapa satu persatu dilukai oleh mereka, sudah menyimpan dendam yang begitu besar. Bagaimana dengan Bella yang harus melihat kedua orang tuanya mati di depan mata kepalanya sendiri? Zania akan memaklumi tindakan Bella. Sampai-sampai wanita itu harus rela menjadi istri kedua Tuan Fadli hanya untuk bisa membalaskan dendamnya. Kenapa tidak? Bukankah aku berhak melakukan itu? Aku lebih memilih membela orang asing dibanding dengan keluargaku sendiri, jika orang asing itu lebih memiliki attitude yang baik hingga pantas untuk dihargai. Jadi maksud kamu, kami tidak berattitude begitu? Tanya Bu Puspa geram. Bukankah kau yang lebih tidak beretika? Kau meninggalkan rumah dalam keadaan disita oleh rentenir? Kata orang yang kami dengar kau sengaja melakukan itu untuk mengeluarkan kami dari rumah itu. Jika itu benar, bukankah kau lebih tak beretika? Sambung Bu Puspa. Benarkah? Baik, mari kita saling terbuka saja mulai saat ini.
siapa yang lebih beretika dibanding aku dan kalian? Pertama, kau masuk dalam keluarga kami sebagai istri kedua, padahal kau adalah istri pertama suamimu. Bukankah kaulah yang memaksa suamimu untuk menerima tawaran ibuku? Kedua, kau menguasai semua harta milik orang tuaku dan bersenang-senang dengan uang milikku lalu mengabaikan diriku. Padahal akulah yang paling berhak untuk semua harta itu. Ketiga, demi memenuhi keserakahanmu kau membunuh ibuku dengan cara menukar obatnya dengan racun yang pelan-pelan menggerogoti tubuhnya, membuatnya lemah tak berdaya. Dan masalah rumah itu, ya kau benar. Sebenarnya rumah itu tidak disita, aku sengaja melakukan itu agar kalian semua keluar dari rumah itu dan hidup sebagai gelandangan di luaran sana. Tapi ternyata aku salah, kalian masih bisa hidup senang di sini. Ujar Zania. Kau kurang ajar Nia, biar bagaimanapun kami berhak untuk tinggal di rumah itu, karena rumah itu juga milik kalian. Hawa, apa kau sedang bermimpi? Atau kau sedang berhalusinasi? Sejak kapan rumah itu menjadi milik kalian? Rumah hanya milik aku sendiri. Tutur Zania, oh apa sebenarnya inilah yang menjadi alasanmu menghilangkan nyawa ibuku dan juga Paman Tirta agar kau bisa mengambil alih kepemilikan rumah itu? Tuduh Zania. Apa maksud kamu Nia? Tanya Gama. Ia tak percaya jika yang sedang berbicara di hadapannya saat ini adalah Zania, wanita lemah lembut dan serta penurut yang tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya di hadapan orang lain. Meskipun dalam keadaan marah, dulu yang ia lihat di sorot mata Zania adalah keteduhan dan juga cinta. Namun kali ini terlihat begitu berbeda, sorot mata itu kini dipenuhi dengan dendam dan juga amarah. Ia seakan tidak mengenali wanita itu lagi. Apa ini yang dikatakan jika wanita terluak maka sisi baik dirinya akan tenggelam ke dasar hatinya dan yang menyeruak keluar adalah sisi gelap yang selama ini tersembunyi dan tak kita ketahui. Hingga di saat ia terluka dengan sangat perih, maka akan muncul pribadi yang berbeda dari yang pernah kita ketahui dulu. Kak Nia, jangan memfitnah ibuku, untuk hal yang tidak pernah ibuku lakukan. Kau keterlaluan, seru Farah tak terima ibunya dituduh sebagai seorang pembunuh. Menuduh. Apa aku perlu melemparkan bukti itu ke hadapanmu sekarang juga? Aku punya bukti hasil lab obat yang sering diminum oleh ibuku, dan juga bukti rekaman CCTV yang menunjukkan jika ibumu sering memasukkan sesuatu ke mangkok makan ibuku. Apa itu masih kurang? Juga bukti kalau sebenarnya kalian semualah yang telah membunuh Paman Tirta. Tantang Zania. Farah terdiam, bukan ia tidak tahu apa yang dilakukan oleh sang ibu kala itu. Dia bahkan pernah diminta oleh sang ibu untuk mengganti obat dari dokter yang diletakkan di atas nakas samping tempat tidur Bu Citra. Ia yang memiliki hubungan baik dengan ibu tirinya itu bisa leluasa melakukan itu karena Bu Citra yang juga sangat menyayangi dirinya sama seperti wanita itu menyayangi anak kandungnya sendiri. Juga masalah Paman Zania, Farah adalah saksi kunci dari kasus itu dan dialah yang menjadi alasan kematian pria itu. Cukup Zania, alasanmu itu tidak berdasar sama sekali. Kau sendiri yang bilang jika aku yang memaksa suamiku untuk bersedia menikah dengan ibumu, lalu untuk apa aku menyingkirkan Citra? Semua tuduhanmu itu tidak beralasan. Terang Bu Puspa. Ia sudah melihat raut cemas di wajah Farah. Ia takut jika putrinya itu kembali merasakan trauma saat diingatkan dengan kejadian kematian Tirta di villa waktu itu. Ia sudah sangat berjuang untuk menghilangkan rasa trauma Farah selama ini, agar putrinya itu tidak mengingat hal yang bisa mengguncang kejiwaan anaknya. Wanita itu berusaha untuk mengelak dari setiap tuduhan yang diberikan Zania padanya. Meskipun di dalam hati ia bertanya-tanya dari mana Zania bisa mengetahui semua itu, padahal semua itu hanya dirinya dan Fadlillah yang tahu, selain mereka bertiga.
Rahasia yang ia simpan rapat-rapat agar tidak terkuak begitu saja. Kalau begitu, silahkan berikan persangkalanmu di kantor polisi nanti, ucap David. David memasuki ruang inap Farah, disusul 3 orang petugas kepolisian di belakangnya. Ternyata tadi dia menghubungi Malik asistennya untuk membawa petugas ke rumah sakit X. Tanpa pikir panjang Malik pun menuruti perintah atasannya itu. David sengaja tidak ikut masuk bersama Zania dan Bella tadi, karena menunggu kedatangan Malik dan orang-orang yang dibawanya. Tuan David, lirih Farah dan juga Bu Puspa terkejut. Apa maksud Anda? Saya tidak mengerti, ucapnya terbata. Ia sedikit syok dengan ucapan David yang mengatakan agar dirinya melakukan pembelaan saat dirinya berada di kantor polisi saja nanti. Apalagi saat ini Bu Puspa melihat ada beberapa pria berseragam yang berdiri di balik punggung David dan memandang padanya. Maaf, apa Anda yang bernama Puspa Larasati? Tanya salah satu aparat. Iya Pak, itu saya. Ada apa ya? Pak, tanyanya dengan suara bergetar. Ia sudah sangat ketakutan kali ini. Wajahnya yang tadi merah karena marah pada Bella dan Zania kini terlihat pucat pasi. Meskipun Bu Puspa sudah mencoba untuk mengendalikan rasa takutnya, tapi tetap saja di dalam hatinya masih ada kecemasan tentang apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Kami minta Anda ikut kami ke kantor polisi, ucapnya. Tapi kenapa saya harus ikut dengan Anda Pak? Saya tidak mau. Anak saya sedang sakit di sini dan saya tidak bisa meninggalkannya begitu saja, ucapnya mengelak. Baik, kalau begitu akan saya katakan, Anda ditahan atas tuduhan pembunuhan terhadap seorang pria bernama Tirta yang telah Anda lakukan 2 tahun lalu. Jadi kami minta kerja sama Anda, ikut kami ke kantor polisi sekarang. Tidak Pak, itu tuduhan palsu. Kapan aku melakukan itu? Bukankah sudah ada tersangka utama yang terlibat dalam pembunuhan itu dan saya sama sekali tidak bersalah dalam hal ini? Bu Puspa masih berusaha untuk terus mengelak. Silakan ajukan keberatan Ibu di kantor polisi. Kami hanya ditugaskan untuk membawa Anda ke kantor, ucap salah satu petugas. Pak, tidak. Jangan bawa ibu saya tidak bersalah. Mas, tolong Ibu, tolong selamatkan Ibu. Katakan sesuatu agar mereka tidak membawa Ibu ke kantor polisi, rengek Farah pada Gama. Aku tidak bisa melakukan apa-apa Farah, ini sudah menjadi kewenangan petugas kepolisian itu. Jika kita berusaha menghalang-halangi mereka maka kita juga akan dikenakan hukum, ujar Gama. Jadi kau akan tetap membiarkan ibu aku dibawa oleh polisi itu? Tidak Mas, aku tidak mau. Farah berusaha untuk turun dari tempat tidurnya namun dihentikan oleh Gama. Jangan gegabah kamu Farah, sentak Gama. Nona, tolong jangan menghalangi kami dalam bertugas, karena kami juga bisa membawa Anda sekalian ikut bersama kami, ancam salah satu petugas itu. Ia menatap tajam ke arah Farah, yang membuat nyali wanita menciut seketika. Bawa dia, perintahnya. Baik Pak, jawab 2 orang anak buah pria itu. Tidak, aku tidak mau ikut kalian, aku tidak bersalah. Jangan bawa aku bukan pembunuh. Tenang Bu, simpan keterangan Anda untuk di kantor nanti, ucap mereka. Tolong, saya tidak bersalah, saya difitnah, lepaskan saya. Bu Puspa terus meronta ingin dilepaskan. Saat melewati tubuh Zania, Bu Puspa menatap tajam wanita itu. Dengan sikap waspadanya David segera merangkul Zania, membawa wanita itu ke dalam pelukannya dan juga ikut membalas tatapan tajam Bu Puspa. Setelah kepergian Bu Puspa yang diseret paksa oleh pihak kepolisian, ruang inap Farah kembali sepi, hingga Farah kembali membuka suaranya. Zania, ini semua pasti ulah kamu kan?
Kamu yang telah melaporkan ibu aku ke kantor polisi dan dengan tega memfitnah dirinya. Geram Farah menatap Zania dengan tatapan bencinya. Tubuhnya bergetar hebat karena menahan amarah dan juga rasa sakit pasca operasi pengangkatan janinnya. Namun Zania sama sekali tidak menggubris perkataan Farah itu. Ia menganggap perkataan Farah itu bagaikan angin lalu. Bukan Nyonya Zania yang melaporkan ibumu ke polisi, tapi aku. Aryan tiba-tiba masuk dan mengungkapkan persoalan yang sebenarnya. Aryan kau. Lirih Farah tak percaya. Pria itu berjanji akan menjadi teman baiknya saat mereka berada di Bali dulu. Aryan berkata jika dia sudah memaafkan semua perbuatan yang telah mereka lakukan padanya 2 tahun lalu, dan berjanji akan kembali menjalin hubungan baik, meski hanya menjadi seorang teman. Tapi kenapa pria itu malah menusuknya dari belakang? Ia tahu bukti apa yang memberatkan ibunya jika Aryanlah yang melaporkan ibunya ke kantor polisi, karena Farah sudah menceritakan semuanya pada Aryan saat mereka berada di Bali kala itu. Ya aku, apa kau kaget? Tanya Aryan. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa kau mengkhianati aku? Ucapnya lirih. Kenapa? Kau masih bertanya kenapa? Hao. Apa kau benar-benar tidak tahu mengapa aku melakukan ini? Tanya balik Aryan. Kau mengkhianatiku karena masih menyimpan dendam pada kami. Tanya Farah dengan suara pelan, ia masih sangat syok dengan kenyataan yang baru saja ia ketahui jika ternyata Aryan telah mengkhianatinya. Maafkan aku Farah, karena itulah yang terjadi. Jawabnya tersenyum sinis. Kenapa kau tega melakukan hal ini padaku Aryan? Aku sudah menganggapmu sahabatku. Tapi kenapa kau mengkhianati diriku? Ujarnya. Jangan bersikap jika kau adalah korban yang paling tersakiti di sini Farah, karena sebenarnya kalianlah dalang dari segala penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Keserakahan kalian membawa petaka bagi orang lain, dan saat hal itu berbalik pada kalian. Kalian justru menuduh orang lain menjadi dalang dari kehancuran kalian, tanpa menyadari kesalahan yang telah kalian lakukan selama bertahun-tahun. Ucap Zania menimpali perkataan Farah. Diam kamu Zania, ini semua berawal dari dirimu. Kau kan yang menghasut mereka untuk melawan kami. Wanita jalang itu, pasti kau juga yang membawanya dan mengenalkannya pada ayahku untuk membalaskan dendammu kan? Jawab jujur. Tuduh Farah dengan emosi yang berapi-api. Nia apa benar yang dikatakan Farah? Tanya Gama. Kenapa? Apa kau juga akan menghakimiku dan menganggap aku kejam? Karena telah membuat kehidupan istri dan mertuamu menderita. Tanya Zania diselingi dengan senyum smirknya. Tak apa, karena aku juga tidak peduli dengan tanggapanmu padaku. Ucapnya sarkas. David tersenyum dengan ketegasan yang dimiliki sang istri saat ini, padahal baru beberapa hari yang lalu ia berkata kasihan dengan nasib Farah yang harus kehilangan anaknya karena sebuah insiden, tapi hari ini yang David lihat, rasa kasihan istrinya itu entah menguap kemana. Zania kenapa kau berubah seperti ini? Zania yang aku kenal dulu tidak akan pernah tega melihat orang terdekatnya menderita dan juga mengalami kesusahan. Tapi apa yang terjadi padamu kali ini? Tanya Gama sendu. Ia berusaha menyentuh titik kasih yang selalu dimiliki Zania untuk orang lain, hal yang selalu dia lakukan selama ia berhubungan dengan wanita itu. Caranya di saat ia meminta maaf ketika ia melakukan kesalahan, dan selama ia berhubungan dengan Zania. Cara itu selalu ampuh ia gunakan untuk meluluhkan hati Zania, dan ia ingin mencobanya lagi, barangkali saja Zania masih mengingat semua kenangan tentang mereka, dan mempertimbangkan hal itu.